Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dan juga salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku sekalian, pada PJJ kali ini kita akan melanjutkan tentang materi aplikasi dari turunan fungsi, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi naik dan fungsi turun, atau interval naik dan interval turun pada suatu fungsi atau pada suatu kurva. Nah, untuk kali ini atau PJJ kali ini kita akan melanjutkan mengenai aplikasi turunan fungsi ini. Yang akan kita bahas yaitu tentang nilai maksimum dan nilai minimum. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini yaitu Bapak harapkan kalian dapat menentukan titik stasioner suatu fungsi. Kemudian kalian juga dapat menentukan titik balik dan jenisnya. Dan yang terakhir, kalian dapat menentukan nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu tentang titik stasioner atau titik kritis. Jika fx diferensiabel atau dapat diturunkan di titik A dengan turunan pertamanya sama dengan 0, maka fungsi fa adalah nilai stasioner di titik A. Dan titik A, fa ini disebut titik stasioner dari fx. Nah, inilah definisi dari titik stasioner atau titik kritis. Atau titik stasioner ini merupakan titik tempat fungsi fx berhenti, naik, atau turun untuk sementara pada saat x sama dengan c dan turunan dari fungsi f sama dengan 0. Lebih jelasnya perhatikan grafik berikut. Dari grafik ini yang warna merah merupakan interval naik atau fungsi naik. Dan yang warna biru ini adalah interval turun atau fungsi turun. Pada saat naik, ini akan berhenti di suatu titik sebelum dia turun. Nah, titik tadi itu namanya titik stasioner. Ini fungsi naik sampai di titik tertentu dan habis itu baru dia turun. Jadi saat naik dan saat turun, nah bertemunya itu adalah titik stasioner. Begitu pula dengan fungsi turun kemudian berubah menjadi naik. Nah, titik berubahnya itu namanya titik stasioner. Untuk menentukan titik stasioner kita gunakan turunan pertamanya. Turunan pertamanya harus sama dengan 0. Nah, inilah menentukan titik stasioner. Mari kita lihat contohnya. Tentukan nilai stasioner dan titik stasioner dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x ditambah 1. Nah, langkah pertama untuk menentukan nilai stasioner atau titik stasioner yaitu dengan mencari turunan pertamanya dari fungsinya. Turunan dari x pangkat 3 adalah 3x kuadrat. Turunan dari 3x adalah 3 dan turunan dari 1 adalah 0. Nah, inilah turunan pertama dari fungsi fx-nya. Nah, selanjutnya untuk menentukan fungsi stasioner atau titik stasioner adalah f aksen sama dengan 0. Jadi turunan pertamanya harus sama dengan 0. Ini adalah turunan pertamanya. Turunan pertamanya adalah 3x kuadrat dikurang 3. Berarti harus sama dengan 0. Nah, 3 sama 3 kita bagi dengan 3 diperoleh x pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Ingat bentuk yang seperti ini yang x kuadrat dikurang bilangan tertentu. Ini dapat difaktorinya adalah 1 plus 1 min. Jadi X tambah 1, X dikurang 1. 1 ini diambil dari akar 1. Akar 1 kan 1.
Berarti 1 plus 1 min sama dengan 0. Kemudian X tambah 1 sama dengan 0 atau X kurang 1 sama dengan 0. Dari sini satunya pindah ruas jadi X sama dengan min 1, dan yang untuk yang kedua X sama dengan 1. Selanjutnya kita tentukan nilai stasionernya. Nah, untuk menentukan nilai stasioner, titik-titik ini kita substitusi ke fungsi awal, yaitu X pangkat 3 dikurang 3X ditambah 1. Kita ambil dulu untuk X sama dengan min 1. Fungsinya adalah X pangkat 3 dikurang 3X ditambah 1. Sekarang X nya kita ganti dengan min 1. Berarti diperoleh min 1 pangkat 3 dikurang 3 kali min 1 ditambah 1. Min 1 pangkat 3 adalah min 1. Min 3 kali min 1 adalah 3. Ditambah 1. Min 1 ditambah 3 adalah 2. 2 ditambah 1 adalah 3. Jadi 3 ini adalah nilai stasionernya. Nah, untuk menentukan titik stasionernya tinggal kita buat pasangan bilangan, yaitu min 1,3. Nah, inilah titik stasionernya. Jangan ketukar, harus X dulu baru Fx. Jadi titik stasionernya adalah min 1,3 dan nilai stasionernya adalah 3 untuk X min 1. Selanjutnya kita cari nilai stasioner untuk X sama dengan 1. Karena di sini kan ada 2, ada min 1, ada 1. Caranya sama dengan yang tadi, kita substitusi ke fungsinya. Berarti 1 pangkat 3 dikurang 3 kali 1 ditambah 1. 1 pangkat 3 adalah 1, min 3 kali 1 adalah min 3 ditambah 1. 1 kurang 3 adalah min 2 ditambah 1 adalah min 1. Nah, inilah nilai stasionernya untuk X sama dengan 1. Selanjutnya titik stasionernya adalah pasangan bilangan tadi, yaitu 1, min 1. Nah, inilah titik stasionernya. Nah, inilah cara menentukan titik dan nilai stasioner suatu fungsi. Jadi kita menggunakan turunan pertama sama dengan 0. Baik, kita lanjut ke nilai balik minimum dan maksimum. Nilai balik minimum dan nilai balik maksimum. Nilai-nilai stasioner tadi itu juga merupakan nilai ekstrim. Nah, nilai ekstrim ini ada 2 jenis, yaitu nilai ekstrim minimum dan nilai ekstrim maksimum. Untuk nilai ekstrim minimum nanti ada yang namanya nilai balik maksimum atau nilai maksimum. Dan untuk nilai ekstrim minimum juga ada 2 nantinya. Ada nilai balik minimum, ada fungsi minimum atau nilai minimum. Nah, untuk jelasnya mari kita lihat grafik berikut. Titik ini merupakan titik stasioner dan ini juga merupakan titik stasioner. Jadi ini ada 2 titik stasioner. Nah, untuk yang pertama ini namanya nilai balik maksimum. Jadi titik stasioner yang ini namanya nilai balik maksimum. Sedangkan untuk stasioner yang kedua yang ini berarti ini namanya titik balik minimum. Nah, inilah jenis dari nilai stasioner. Jadi nilai stasioner ini bisa merupakan nilai balik maksimum, bisa merupakan nilai balik minimum. Nah, untuk menentukan jenis ini, jenis titik balik maksimum atau titik balik minimum atau nilai balik maksimum dan nilai balik minimum ini bisa digunakan uji turunan pertama dan uji turunan kedua. Kita bahas dulu untuk uji turunan pertama. Misalkan suatu fungsi f di titik A adalah nilai stasioner di titik X sama dengan A. Fungsi FA adalah nilai balik maksimum jika untuk setiap X kurang dari A maka turunannya lebih dari 0 atau bernilai positif.
Dan untuk X lebih dari A, maka turunan pertamanya adalah kurang dari 0 atau bernilai negatif. Ingat, kalau X kurang dari 0, turunannya adalah lebih dari 0, dan X lebih dari 0, turunannya kurang dari 0, ini berarti nilai balik maksimum. Nah, untuk nilai balik minimum ini kebalikannya. Kalau X kurang dari A0, maka turunan pertamanya juga kurang dari 0 atau bernilai negatif. Dan untuk X lebih dari A, maka turunan pertamanya juga lebih dari 0 atau bernilai positif. Ini dinamakan nilai balik minimum. Sedangkan untuk FA adalah titik belok positif jika untuk setiap X mau dia kurang dari A, mau dia lebih dari A, turunannya adalah semuanya lebih dari 0. Berarti dia titik belok positif. Sedangkan kalau untuk setiap X mau dia kurang dari A atau lebih dari A, turunannya tetap semuanya 0 atau bernilai negatif, ini namanya titik belok negatif. Nah, untuk titik belok itu seperti apa? Silahkan kalian perhatikan grafik berikut. Grafik ini memiliki titik belok. Kita lihat untuk gambar yang pertama dulu. Dia akan naik sampai titik A. Kalau dari titik A dia turun, berarti dia namanya nilai maksimum. Tapi ternyata setelah dia naik di titik A, dia lanjut naik lagi. Nah, berarti dia namanya titik belok. Jadi sekali lagi dia naik fungsinya sampai titik A, tapi sampai titik A itu tidak turun, tetap naik lagi, berarti dia titik belok positif. Sedangkan gambar yang kedua, grafik ini dia turun sampai pada titik A. Nah, ternyata di titik A itu dia tidak naik, tetap turun lagi. Nah, ini namanya titik belok. Untuk gambar yang pertama ini namanya titik belok positif, kalau ini namanya titik belok negatif. Itulah titik belok. Untuk jelasnya silahkan kalian perhatikan contoh berikut. Tentukan titik stasioner beserta jenisnya dari fungsi 1/3 X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 4. Langkah pertama kita cari turunan dari fungsi ini. 1/3 X pangkat 3 turunannya adalah X pangkat 2. 3 kali 1/3 adalah 1, kemudian pangkatnya dikurang 1 menjadi 2. Dikurang turunan dari X kuadrat adalah 2X. Dikurang 3X turunannya adalah 3 ditambah turunan dari 4 adalah 0. Jadi turunannya adalah X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3. Nah, untuk menentukan titik stasioner berarti turunannya harus sama dengan 0. Sehingga X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 sama dengan 0. Ini difaktorkan seperti kemarin. Ingat, cara memfaktorkannya adalah cari dua bilangan. Kalau dikalikannya adalah -3, kalau ditambahinnya adalah -2. Jadi bilangan tersebut adalah 1 dengan -3. Kenapa? Karena 1 kali -3 adalah -3, 1 dikurang 3 adalah -2. Dari sini berarti X tambah 1 sama dengan 0 atau X kurang 3 sama dengan 0. Dari sini diperoleh X sama dengan -1 atau X sama dengan 3. Nah, inilah langkah pertama untuk menentukan titik stasioner. Nah, selanjutnya kita buat garis bilangan yang memuat angka -1 dengan 3. Ingat, kemarin pembahasannya dari angka ini yang paling kecil harus di sebelah kiri, yang besarnya di sebelah kanan. Nah, selanjutnya kita periksa nilai di setiap interval. Interval yang pertama adalah kurang dari -1 yang warna merah ini. Yang kedua adalah antara -1 dengan 3 yang warna kuning. Dan yang ketiga adalah lebih dari 3 yang warna merah ini. Selanjutnya kita cari nilainya. Nah, untuk mencari nilainya kita ambil yang kurang dari -1.
yang kurang dari min 1 atau di sebelah kiri min 1. Bisa min 2, bisa min 3, bisa min 4, bisa min 5 dan seterusnya. Nah, kita ambil salah satu angka yang kurang dari min 1. Kita ambil min 2. Nah, min 2 ini kita substitusi ke fungsi turunannya. Jadi X-nya ganti dengan min 2. Min 2 kuadrat dikurang 2 kali min 2 dikurang 3. Min 2 kuadrat adalah 4. Min 2 kali min 2 adalah 4 dikurang 3. 4 tambah 4 adalah 8 dikurang 3. 4 tambah 4 8 dikurang 3 adalah 5. Ternyata 5 ini bernilai positif. Artinya di interval pertama ini dia bernilai positif. Nah, selanjutnya kita cari pada interval kedua antara min 1 dengan 3. Antara min 1 dengan 3 kita ambil yang lebih gampang, yaitu 0. Kita substitusi ke fungsi turunannya. 0 pangkat 2 dikurang 2 kali 0 dikurang 3. 0 pangkat 2 adalah 0, min 2 kali 0 adalah 0 dikurang 3. 0 dikurang 0 adalah 0, 0 dikurang 3 adalah min 3. Ternyata di interval kedua ini bernilai negatif. Dan yang ketiga lebih dari 3. Nah, yang lebih dari 3 kita ambil aja 4. Berarti 4 kuadrat dikurang 2 kali 4 dikurang 3. 4 kuadrat adalah 16, 2 kali 4 adalah 8 dikurang 3. 16 dikurang 8 adalah 8. 8 dikurang 3 adalah 5. Ternyata 5 ini bernilai positif. Berarti di interval ketiga ini bernilai positif. Nah, ini langkah untuk menentukan nilai pada setiap interval. Nah, dari sini ternyata berdasarkan definisi dari uji turunan pertama, kalau dari positif ke negatif berarti ini namanya nilai balik maksimum. Dan kalau negatif ke positif ini namanya nilai balik minimum. Kita lihat untuk min 1. Dari min 1 ini dari positif ke negatif. Berarti dari positif ke negatif dia berarti namanya nilai balik maksimum. Sedangkan untuk yang ketiga dari negatif ke positif. Negatif ke positif berarti dia nilai balik minimum. Nah, ini untuk menentukan jenis dari titik stasioner tersebut dengan menggunakan uji turunan pertama. Positif itu dia kurvanya naik. Kalau negatif dia kurvanya turun. Positif juga dia naik. Nah, berarti pada saat min 1 dia namanya nilai maksimum atau titik maksimum atau titik balik maksimum. Sedangkan di min 3 ini namanya titik balik minimum atau nilai balik minimum atau nilai minimum. Nah, selanjutnya karena di sini sudah kita tahu kalau ini namanya titik maksimum, kalau ini namanya titik minimum, berarti kita bisa menentukan titik balik maksimumnya. Titik balik maksimum ini diperoleh untuk X sama dengan min 1. Nah, untuk selanjutnya untuk mencari nilai maksimumnya kita substitusi ke fungsi awal, yaitu yang 1/3 X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 4. Tinggal ganti X-nya dengan min 1. F min 1 sama dengan 1/3 kali min 1 pangkat 3 dikurang min 1 pangkat 2 dikurang 3 kali min 1 ditambah 4. Min 1 pangkat 3 adalah min 1 kali 1/3 adalah min 1/3. Min 1 pangkat 2 adalah 1 kali min adalah min 1. Min 3 kali min 1 adalah 3 ditambah 4. Min 1 tambah 3 adalah 2. 2 tambah 4 adalah 6. Berarti min 1/3 ditambah 6 sama dengan 17/3. 17/3 itu boleh ditulis 52/3. Nah, 52/3 ini namanya nilai fungsi maksimum. Ya, kenapa nilai fungsi maksimum? Karena diambil dari titik maksimum. Nilai F ini namanya nilai fungsi. Karena diambil dari titik maksimum berarti nilai fungsi maksimum. Jadi nilai maksimumnya adalah 52/3.
Nah, untuk titiknya kita menggunakan pasangan berurut dari X dan nilai fungsi. X-nya itu adalah -1, nilai fungsinya adalah 52/3. Nah, inilah titik stasionernya. Dan jenis titik stasioner ini karena di titik maksimum berarti namanya titik balik maksimum. Nah, untuk selanjutnya kita cari titik balik minimumnya, yaitu untuk X sama dengan 3. Caranya sama dengan yang tadi, kita substitusi ke fungsinya. 1/3 kali 3 pangkat 3 dikurang 3 kuadrat dikurang 3 kali 3 ditambah 4. 3 pangkat 3 adalah 27, 27 bagi 3 adalah 9, 3 kuadrat adalah 9, 3 kali 3 adalah 9 ditambah 4. 9 kurang 9 adalah 0, kurang 9 adalah -9 ditambah 4 adalah -5. Nah, -5 ini namanya nilai minimumnya atau nilai fungsi minimum karena diambil dari titik minimum. Kemudian titik stasionernya yaitu 3,-5. 3,-5 dan jenisnya merupakan titik balik minimum karena diambil dari titik minimum. Nah, inilah cara menentukan titik stasioner. Dan jenisnya juga cara menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dengan menggunakan turunan pertama. Ternyata selain dengan menggunakan turunan pertama seperti ini, untuk menentukan titik stasioner dan jenisnya dan juga nilai maksimum minimum, kita bisa menggunakan dengan uji turunan kedua. Contoh yang tadi kita menggunakan turunan pertama. Nah, kalau dengan menggunakan turunan kedua yaitu dengan cara seperti ini. Turunan pertama dan turunan kedua ada pada setiap titik pada interval A, B yang memuat nilai C. Jadi C ini antara A dan B. Dan turunan pertamanya adalah 0. Jika turunan keduanya lebih dari 0, maka fungsi FC adalah nilai balik minimum. Ingat, kalau lebih dari 0 berarti dia nilai balik minimum atau nilai minimum. Dan sebaliknya, kalau turunan keduanya kurang dari 0 berarti dia namanya nilai balik maksimum atau nilai maksimum. Lebih dari 0 minimum, kurang dari 0 maksimum. Kita lihat contohnya. Tentukan titik stasioner beserta jenisnya dari fungsi X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurang 24X ditambah 8. Langkah pertama kita cari turunannya seperti tadi. X pangkat 3 turunannya adalah 3X pangkat 2. 2X pangkat 2 turunannya adalah 6X. 24X turunannya adalah 24. Dan 8 turunannya adalah 0. Jadi ini adalah turunan pertamanya. Nah, untuk selanjutnya ternyata ini bisa kita sederhanakan dibagi dengan 3. 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2, 24 bagi 3 adalah 8. Nah, selanjutnya kita cari titik stasionernya dengan menggunakan turunan pertamanya sama dengan 0. Sehingga X pangkat 2 ditambah 2X kurang 8 sama dengan 0. Kita faktorkan, cari dua bilangan, kalau dikalikannya -8, kalau ditambahinya adalah 2. Berarti bilangannya adalah 4 dan -2. 4 kali -2 adalah -8, 4 ditambah -2 atau 4 dikurang 2 adalah 2. Dari sini diperoleh X tambah 4 sama dengan 0 atau X kurang 2 sama dengan 0. X sama dengan -4 atau X sama dengan 2. Nah, langkah selanjutnya kita tidak perlu menggunakan garis bilangan mencari plus dan minusnya seperti tadi. Kita gunakan turunan yang kedua. Jadi kita ngeceknya menggunakan turunan kedua. Kita cek dulu untuk titik yang pertama yaitu -4. Berarti turunan keduanya ini diambil dari turunan pertama. Jadi turunan pertama kita turunkan lagi. Berarti turunan keduanya adalah 2X ditambah 2. Turunan X kuadrat adalah 2X, turunan 2X adalah 2, turunan -8 adalah 0. Jadi turunan keduanya adalah 2X tambah 2. Kita periksa untuk X sama dengan -4.
Berarti 2 kali min 4 ditambah 2. 2 kali min 4 adalah min 8 ditambah 2 adalah min 6. Ternyata min 6 ini merupakan kurang dari 0. Ingat, kalau kurang dari 0 berarti dia titik balik maksimum. Nah, selanjutnya kita cari nilai maksimumnya, yaitu dengan menggunakan rumus yang awal. X pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 24x ditambah 8. Kemudian kita ganti, kita substitusi nilai min 4. Min 4 pangkat 3 ditambah 3 kali min 4 pangkat 2 dikurang 24 dikali min 4 ditambah 8. Ini setelah kita hitung hasilnya adalah 88. Nah, 88 ini namanya nilai maksimum. Nah, untuk menentukan titik balik maksimumnya yaitu pasangan dari min 4 dengan 88. Jadi titik stasionernya adalah min 4,88 dan jenisnya adalah titik balik maksimum. Nah, selanjutnya kita cari untuk X sama dengan 2. Caranya sama dengan yang tadi, kita cari turunan keduanya, kemudian kita substitusi 2 kali 2 tambah 2. 2 kali 2 adalah 4, tambah 2 adalah 6. Ternyata 6 ini lebih dari 0. Ingat, kalau lebih dari 0 berarti namanya titik balik minimum. Dan nilai minimumnya kita bisa cari X pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 24x tambah 8. Kita gunakan X nya 2. 2 pangkat 3 ditambah 3 kali 2 pangkat 2 dikurang 24 kali 2 ditambah 8. Setelah itu kita hitung hasilnya adalah negatif 20. Negatif 20 ini merupakan nilai minimum. Dan titik stasionernya adalah 2,-20 dan jenisnya merupakan titik balik minimum. Nah, inilah cara menentukan titik stasioner dan jenisnya, titik balik dan nilai fungsi dengan menggunakan turunan kedua. Sebelumnya kita menggunakan turunan pertama. Nah, inilah pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga kalian dapat memahami. Namun jika kalian masih bingung, silahkan kalian bisa bertanya melalui WA. Selanjutnya silahkan kalian kerjakan sebagai latihan di buku kalian. Kemudian hasilnya kalian upload di Google Form yang sudah Bapak sediakan linknya di Google Classroom. Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.